Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah part yang keduanya ya. Part satunya teman-teman bisa cek aja langsung di channel YouTube ini. Kita akan bahas lagi mengenai SKB dosen ya. Oke, nah ini PR video part pertama kita bahas dulu ya. Kan kita fokusnya kemarin itu ke Tridharma perguruan tinggi. Yang ditanya di sini adalah unsur pelaksanaan penunjang dosen dalam penilaian jabatan akademik. Oke, penunjang itu berarti di luar dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kalau misalnya kita lihat listnya, di sini ada 10 ya. Mulai dari menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan perguruan tinggi, menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintahan, menjadi anggota organisasi profesi dosen, mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah, menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, mendapatkan tanda jasa, menulis buku pelajaran, dan mempunyai prestasi serta keanggotaan dalam tim penilaian jabatan akademik dosen. Misalnya teman-teman jadi moderator atau pembicara, itu juga bisa dimasukkan ke si penunjang ya. Berarti di sini kita lihat yang A, menjadi anggota panitia badan pada lembaga pemerintahan dan menjadi anggota organisasi profesi dosen. Berarti benar ya, ini ada di poin yang 2 dan anggota ini profesi dosen yang ketiga ya. Udah, berarti jawabannya yang A. Kalau yang B, menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi dan melaksanakan pengembangan hasil pendidikan penelitian, itu berarti pengabdian. Menyusun karya ilmiah dan menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, itu berarti penelitian. Mengembangkan program kuliah dan mengembangkan bahan kuliah atau pendidikan. Membimbing seminar dan membimbing KKN, itu juga pendidikan ya. Berarti jelas jawabannya yang A. Oke. Nah, untuk video ini kita lanjut bahas soal dulu aja ya. Materinya mungkin di video selanjutnya aja. Oke, nomor 1, sertifikasi dosen atau SERDOS bertujuan untuk menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen, melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Berikut ini syarat. Oke. Oh iya, kalau misalnya soalnya panjang gini langsung ke soal aja ya, biar bisa menghemat waktu. Jadi pokoknya ditanya adalah syarat sertifikasi dosen. Intinya teman-teman, untuk syaratnya itu adalah minimal S2, yaitu punya NIDN atau NIDK, berarti ini sama ya. Semuanya sama nih, A sampai E. Terus minimal kerjanya itu adalah 2 tahun. Ini harusnya 2 tahun ya. Ini 2 apa nih? Ini cuma 2 doang, berarti salah. Terus yang B, minimal 2 tahun, jabatan akademiknya minimal asisten ahli dan memiliki pangkat golongan, betul ya. Berarti 3B ya, asisten ahli itu. Kalau ini minimal 3, minimal 4, minimal 2. Ini yang paling jelas ya, yang 2 tahun sih. Atau 4 semester berturut-turut gitu ya. Berarti jawabannya yang B. Oke, jadi ingatnya adalah kalau misalnya udah asisten ahli minimal, terus masa kerjanya 2 tahun, punya NIDN, NIDK, kualifikasinya S2, dan terdaftar di PDDT, itu adalah jawabannya, oke? Terus yang kedua nih, oke, kita baca dulu aja soalnya ya. Berikut ini tahap lanjutan dari proses pembimbingan akademik. Oke, tahapannya sampai mana nih ya? Kan katanya tahapan dalam proses pembimbingan akademik itu menetapkan dan mengumumkan jadwal bimbingan setiap awal semester, yaitu dosen pembimbing akademik PA itu ya, mengevaluasi hasil kuliah semester sebelumnya berdasarkan KHS. Jadi misalnya dia itu mau bimbingan akademik semester 2, nah berarti semester 1-nya dilihat gitu ya. Lalu memberikan arahan terkait mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa bimbingannya di semester berikutnya. Berarti tahap setelah menentukan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa bimbingannya di semester berikutnya itu apa? Nah, ingat aja di sini ada 9 langkah ya. Jadi mulai dari penutupan dan pengumuman jadwal bimbingan akademik, evaluasi KHS sebelumnya, memberikan arahan, nah berarti kan sampai poin 3 ya. Berarti selanjutnya adalah menetapkan jumlah SKS maksimal yang akan diambil, ada nggak? Ini memvalidasi itu ada di poin 6 ya, berarti salah. KRS ditandatangani itu berarti kan setelah bikin KRS, berarti itu poin 5, poin 6 sih. Poin ya pokoknya di 6-7 ya, itu sambil ditandatangan. Masa mengisi KRS itu 5, menyerahkan KRS itu 7, menetapkan jumlah SKS maksimal yang akan diambil. Nah ini ya, berarti jawabannya yang E.
Oke, jelas ya, ada di poin 4. Oke, nomor 3, masa dan beban belajar berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020, pasal 17, yaitu paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS diperuntukkan untuk, ini kalau misalnya paling lama 7 tahun, itu jelas banget untuk diploma dan sarjana ya. Ini kalau di pasal 17-nya ada di poin D ya. Paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana, diploma 4, atau sarjana terapan. Jadi sarjana atau D4 ya. Oke, sedangkan untuk yang 2 tahun itu untuk program diploma 1, 3 tahun untuk diploma 2, 5 tahun diploma 3, dan 3 tahun akademik untuk program profesi. Oke. Nomor 4, jurnal yang terindeks pada Web of Science atau Scopus serta punya faktor dampak dari isi Web of Science atau punya faktor dampak dari Skimago sampai dengan tahun 2013 dan di atas 0,1 itu jurnal apa? Nah, ini kalau misalnya udah berhubungan sama Scopus, terus Web of Science gitu, itu pasti kan jurnal internasional. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah internasional bereputasi atau internasional aja. Nah, gampangnya adalah kalau misalnya dia punya dampak ya, gitu ya, dan faktor impact-nya itu tuh ada di Web of Science atau Skimago dan paling tinggi itu 40. Nah, itu jelas jurnal internasional bereputasi. Tapi kalau jurnal internasional aja itu tuh terdaftar di SSN, ditulis menggunakan bahasa asing ya, sesuai dengan PBB, memiliki terbitan versi online, dewan redaksinya minimal 4 negara, artikelnya diterbitkan dalam satu terbitan paling sedikit, penulisnya berasal dari 4 negara, dan terindeks oleh database internasional. Nah, jadi nggak ada dampaknya, nilai dampaknya ya, berarti yang benar itu yang B. Oke. Nomor 5, Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah sentra produksi manggis di Jawa Barat. Gapoktan Jaya Makmur memasarkan hasil panennya ke pasar tradisional atau menunggu tengkulak mengambilnya. Hal ini tak jarang menyebabkan buah manggis yang dipanen hanya menumpuk dan tidak ada yang mengambilnya. Petani pun mengalami kerugian karena hasil panennya tidak laku. Semenjak kehadiran mahasiswa yang menjalankan program Wira Desa, berarti ini pengabdian ya. Hal itu terjadi lagi, petani diberikan penyuluhan dan pelatihan untuk menghasilkan produk turunan manggis, dan pokoknya meningkat 50% gitu ya omsetnya ya. Jelas ini berhubungan sama pendapatan atau pemasukan dari si desa tersebut ya. Berarti berhasilnya dalam indikator apa? Jelas udah pendapatan ya, yang A. Kalau perbaikan kuantitas dan kualitas itu tidak disebutkan ya, di sini lebih ditekankan ke si 50%. Jadi lihat datanya aja langsung. Sekarang kita lanjut ke nomor 6, penilaian yang dilakukan melalui kegiatan yang real, fungsional, dan alami dengan harapan hasil penilaian menggambarkan sikap, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa yang sesungguhnya. Penilaian pembelajaran tersebut berdasarkan prinsip. Kalau misalnya berhubungan sama prinsip penilaian ini, teman-teman harus tahu ini. Kalau prinsip edukatif itu penilaian yang memotivasi, jadi kata kuncinya motivasi mahasiswa ya, biar mereka itu tuh memperbaiki perencanaan dan cara belajarnya, jadi lebih semangat gitu ya. Kalau otentik, penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajarnya itu mencerminkan kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya ya. Nah, berarti ini jelas karena dia pengen mencerminkan sikap, kemampuan, keterampilan sesungguhnya itu adalah otentik ya. Kalau objektif itu standar itu disepakati antara dosen dan mahasiswa gitu, dan jauh dari pengaruh subjektivitas. Kalau akuntabel itu penilaiannya itu dilaksanakan dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Kalau transparan dapat diakses oleh semua pangku kepentingan, berarti kayak cek kata kunci aja ya. Jadi kalau edukatif itu motivasi, otentik itu mencerminkan kemampuan sesungguhnya bagi mahasiswa, objektif itu jauh dari pengaruh subjektif, akuntabel itu kriteria jelas, transparan itu dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Oke? Nah, nomor 7, perbedaan penelitian dengan model pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang benar adalah yang satu, kuantitatif kajian pustaka pada awal studi, jelas ya, betul. Terus juga menguji teori, betul. Perangkat pengukuran standar, betul. Keterlibatan partisipan, betul. Karena memang yang yang keempat nih, ada keterlibatan partisipan. Nah, kalau untuk kuantitatif itu tidak ada keterlibatan partisipan, artinya itu bukan maksudnya tidak ada sama sekali ya, tapi ada, cuma yang lebih menitik beratkan keterlibatan partisipan, kayak misalnya ada wawancara, observasi, dan sebagainya, itu di kualitatif. Jadi yang 4 ini kebalik ya. Nah,
Nah, berarti jawabannya 1, 2, 3. Oke. Alasannya, ini lebih jelasnya teman-teman ya. Kalau kuantitatif itu kajiannya di awal studi, kenapa? Karena harus kuat dulu di teorinya kalau kuantitatif tuh. Jadi kajian pustaka itu dilakukan di awal untuk merumuskan hipotesis atau mengidentifikasi variabel yang perlu diuji. Kalau kualitatif itu kan lebih ke eksplorasi fenomena ya. Jadi biasanya kalau udah data terkumpul baru nanti dieksplor lebih lanjut. Nah, kalau kuantitatif juga menguji teori. Jadi apakah dia berpengaruh atau enggak kayak gitu kan. Kalau kualitatif itu mengembangkan teori, makanya teori itu harus banyak dan komprehensif. Kalau kualitatif susahnya di situ. Kalau kuantitatif juga adalah perangkat pengukurannya standar. Kayak misalnya kuesioner, skala Likert ya, terus nanti bisa diuji pakai SPSS, validitas dan reliabilitasnya. Kalau kualitatif itu tuh fleksibel dan eksploratif, jadi lebih fleksibel ya. Gimana bisa mengembangkan teori dengan teori-teori yang sudah ada gitu. Dan terakhir nih tadi ya, kalau kuantitatif itu ini kebalik ya. Harusnya yang kualitatif itu yang ada keterlibatan partisipan, kalau kuantitatif tidak ada, oke? Berarti salahnya di yang 4. Oke, nomor 8. Diseminasi hasil penelitian bertujuan untuk saling bertukar informasi dan menciptakan inovasi yang dapat dilaksanakan dengan mengikuti. Nah, ini jelas ya, kalau misalnya berhubungan sama penelitian, itu berhubungan sama seminar atau konferensi internasional atau nasional. Itu yang B ya. Bukan bazar, festival, wawancara, atau diskusi. Karena biasanya kalau dengan adanya seminar itu kan banyak expert atau ahli yang berkumpul ya. Nah, di situ bisa bertukar informasi atau inovasi. Nomor 9. Pendataan pekerjaan, jumlah, sebaran, tingkat ekonomi keluarga, potensi sumber daya. Oke, pokoknya pendataan ya. Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu tahapannya itu apa? Oke, ini jelas banget kalau misalnya masih ngedata itu masih observe ya. Masih nge-observe dan masih identifikasi, oke? Oke, nomor 10. Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara mandiri memiliki tujuan membina dosen mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Laporan akhir dari kegiatan tersebut dapat dipublikasikan melalui diseminasi hasil pengabdian ya. Ada jurnal-jurnal pengabdian ya. Nanti teman-teman bisa eksplor lebih lanjut. Jadi bukan di media-media ini ya. Tapi yang paling utama adalah diseminasi hasil pengabdian. Oke, tadi kan sudah soal etika dan tridharma 10 soal ya. 5 lagi nih soal dimensi psikologi. Dalam melakukan pembelajaran, seorang guru atau dosen penting untuk memahami dan memiliki kemampuan dalam hal psikologi kepribadian. Komponen psikologi kepribadian mengandung nilai-nilai yang harus melekat pada diri seorang pendidik. Nilai psikologi kepribadian adalah, nilai psikologi kepribadian itu jawabannya adalah D. Menunjukkan sikap kepedulian yang tinggi dalam bidang pendidikan. Jadi, kalau berhubungan sama psikologi kepribadian, fokusnya adalah ke siapa yang kita didik, mahasiswa. Berarti fokusnya adalah gimana kita aware atau kita peduli ke si mahasiswanya. Jadi yang berhubungan sama pendidikan dan pengajaran dulu, oke? Itu adalah psikologi kepribadian. Nomor 12, setiap pendidik perlu menunjukkan rasa syukur terhadap profesi yang diembannya. Hal tersebut akan berdampak positif dalam proses pendidikan yang diberikan atau dijalani selama mengemban profesi tersebut. Cara seorang pendidik mewujudkan rasa syukur terhadap profesi yang diembannya kecuali ya. Menerima secara positif profesi yang diembannya, betul. Tidak zalim terhadap profesi yang diembannya, betul. Menjaga dan mengembangkan profesi pendidik secara sungguh-sungguh, betul. Menjaga dan mengembangkan kepribadiannya. Ini kayak terlalu general ya, berarti ini kurang tepat. Nah, jadi lebih ke pengembangan positif kompetensi gitu ya, itu yang positifnya. Terus juga tidak zalim dan menjaga dan mengembangkan profesi pendidik secara sungguh ya. Kalau menjaga dan mengembangkan kepribadian itu masih terlalu general ya. Jadi lebih ke pengembangan pribadi aja gitu, di luar konteks si profesi ya. Jadi jawaban yang D. Oke. Nomor 13, seorang pendidik harus memiliki kecenderungan kesejawatan dan persahabatan. Kecenderungan tersebut dapat menciptakan suasana belajar yang positif. Ini berhubungan sama kolaborasi ya. Beberapa kasus di bawah ini menunjukkan seorang pendidik kecenderungan kesejawatan dan persahabatan kecuali mau mendengarkan dan tidak bersikap mendominasi keadaan, betul. Bersikap akrab dan melebur, betul. Menghargai dan rendah hati, betul. Ingin berbagi ilmu karena merasa paling memahami tersebut.
Oke, udah jelas ya jawabannya ya. Jangan sok tahu gitu ya, karena kan kita sama-sama belajar ya. Jadi lebih mencerminkan sikap egosentris kalau yang gede itu. Oke, nomor 14. Dalam dunia profesi pendidikan, seorang pendidik akan berhadapan dengan segala bentuk karakter yang tentunya membuatnya mampu fleksibel dalam membangun sikap. Untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan sejawat, maka seorang pendidik harus selalu berbagi tentang hal apapun kepada sesama, selalu mengalah, ini enggak ya, mampu berkomunikasi dengan baik, nah ini betul, mampu menghargai dan menghormati rekan sejawat, betul, selalu berbagi tentang hal apapun kepada sesama, ya hal privasi nggak bisa dibagi-bagi ya. Jadi antara C sama D, tapi kita fokusnya ke yang C. Kenapa? Karena di sini adalah yang mampu fleksibel dalam membangun sikap. Jadi lebih ke komunikasinya gimana dibangunnya gitu ya sama seorang tersebut sebagai seorang pendidik gitu. Jadi kayak ke mahasiswa, ke rekan sejawat, ke atasan, ke tendik gitu ya. Itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai kayak kita ngerasa paling wah gitu ya. Tadi jadi menghindari sikap egosentris. Oke, tadi 14 soal aja. Soal ke-15 nya aku jadikan latihan soal. Teman-teman bisa jawab ya di kolom komentar jawabannya apa. Nanti di video selanjutnya aku bakal bahas jawabannya yang benar apa. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalnya mau ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Yang mau gabung grup Telegram Penjuang SKB CAT Dosen, free ya, kita bakal ada kuis tiap jam 7 sampai jam setengah 8 malam di t.me/grup SKB dosen. Baru ada sekitar 150 sih yang gabung ya. Bisa teman-teman ramaikan, nanti bisa diskusi di sana free. Dan thank you. Kalau misalnya kamu ada saran mau subtes apa lagi langsung aja komen ya. Gitu aja dari aku. Jangan lupa follow Instagram, subscribe konten YouTube ini, channel YouTube ini, dan juga follow TikTok aku di @retapramesti ya. Semoga teman-teman sukses dan ditunggu menjadi ASN dosen ya, CPNS dosen 2024. Thank you for watching and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.